gak akan ada habisnya. Mulai dari Rasulullah lahir, kecil, remaja, dewasa, menerima wahyu pertama sampai hijrah ke Madinah, itu saja sudah banyak sekali peristiwa-peristiwa yang menegangkan, mengagumkan, bahkan mencengangkan. Karena Rasulullah itu adalah manusia yang istimewa, manusia yang sangat sempurna. Dan di antara keistimewaan Rasulullah itu adalah Rasulullah yang sangat pemberani. Iman dan tawakal Rasulullah itu sudah sampai di tingkat hakut tawakkali, yang rasa-rasanya tidak ada di antara kita yang bisa bertawakal sehebat itu. Nah, ada sedikit cerita mengenai keberanian dan tawakal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang masih ingat kisah Nabi ditodong senjata? Ada yang ingat? Oke. Saat itu di salah satu peperangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat itu orang-orang Yahudi yang sedang bertahan di atas gunung memperhatikan kaum muslimin. Orang Islam tidak menyerang sampai ke atas, hanya dikepung saja di sekitaran gunung. Saat itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedang sendirian di kemahnya. Beliau sedang berbaring dan pintu tutup kemahnya itu terbuka. Maka orang-orang Yahudi yang sedang bertahan di atas gunung memperhatikan Rasulullah dan mereka mengenalnya. Maka salah satu dari mereka berkata, "Sungguh kalian tidak akan mendapatkan kesempatan emas sebagaimana keadaan Muhammad saat ini. Siapa yang berani membunuhnya?" Kenapa mereka berani? Kalau pemimpin salah satu pasukan terbunuh, maka pasukan-pasukannya yang lain dinyatakan kalah. Maka mereka berusaha untuk membunuh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu mereka saling sepakat, mereka saling bicara. Siapa yang berani membunuh Muhammad? Ini kesempatan emas, dia sedang tidur. Lalu turunlah seorang yang bernama Da'fur. Orang ini berkata, "Aku akan membunuhnya." Lalu setelah menunggu beberapa saat sampai Rasulullah tertidur, tanpa sepengetahuan kaum muslimin bahkan Rasulullah sendiri, Da'fur tiba-tiba sudah berada di atas kepala Nabi dengan pedang yang siap menghelus Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu dia berkata, "Siapa yang bisa menolongmu, hai Muhammad, dariku?" Coba kita bayangkan, kita posisikan diri kita di posisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedang berbaring, tiba-tiba musuh sudah ada di atas kepala, sudah siap membunuh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu dia berkata, "Hai Muhammad, siapa yang berani? Siapa yang bisa menyelamatkan kamu dari saya?" Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan tenang menjawab dengan kalimat yang jelas dan tegas, "Allah." Satu kata, Allah. Tidak bergerak Nabi. Yang terjadi, subhanallah, tiba-tiba Da'fur bergetar, terdorong ke belakang dan terjatuh. Begitu juga dengan pedang yang ia pegang, tiba-tiba terlepas dari tangannya. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan gerakan cepat berdiri, mengambil pedang tersebut, lalu tiba-tiba sudah berada di atas kepala Da'fur dan meletakkan pedang di lehernya. Sambil berkata, "Wahai Da'fur, siapa yang bisa menolongmu dari saya sekarang? Kalau saya tadi Allah yang menolong, kamu siapa?" Tidak ada yang bisa menolong dia. Dia orang musyrik. Lah maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Kamu bebas, pergi saja. Saya tidak akan membunuh kamu." Sekembalinya dia ceritakan pengalamannya bertemu Rasulullah. Berbondong-bondonglah orang masuk Islam. Islam itu luar biasa, rahmatan lil alamin. Kesimpulan dari sirah nabawiyah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah uswatun hasanah bagi kita semua, yaitu suri tauladan rahmatan lil alamin. Maka dari itu kita umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mari kita mencontoh akhlak Rasulullah dengan memperbanyak salawat dan mengikuti sunnah-sunnahnya. Sebagaimana Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak." Sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Dan kita sebagai seorang muslim harus mengetahui dan memiliki asas agama kita. Apa asas agama kita? Yakni keyakinan, iman dan tawakal. Sebagaimana Rasulullah yang yakin akan pertolongan Allah Subhanahu wa taala saat dirinya terdesak. Wallahu a'lam bishawab. Hanya sekian.
sirah nabawiyah dari kami. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi